siapa yang membuat hoax tersebut. Nah, kan menarik kan? Apakah hoax tersebut dibuat di internal Mabes Polri? Apakah pihak luar yang ingin mendiskreditkan Polri? Atau mendiskreditkan Presiden Jokowi? Atau jangan-jangan itu memang dibuat, tetapi karena bocor ke masyarakat akhirnya tidak jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi dengan channel yang keren ini, Keren Cadas. Masih dalam suasana libur, ya, agak slow-slow saja ya. Tapi kita harus terus update. Kali ini saya ingin membacakan soal gaduh hoax Telegram Kapolri. Jokowi disebut bubarkan FPI ya, Front Pembela Islam. Sebagaimana dilansir oleh CNN Indonesia, kita bacakan ya. Memang ada telegram Kapolri yang mengatakan bahwa berdasarkan Perpu dibubarkan organisasi-organisasi termasuk FPI. Coba kita bacakan. Jakarta, CNN Indonesia. Publik ramai membicarakan foto telegram Kapolri Jenderal Idam Aziz yang beredar di media sosial. Dalam foto telegram yang beredar, Presiden Jokowi disebut telah menandatangani peraturan pemerintah pengganti undang-undang untuk membubarkan 6 ormas, salah satunya FPI. Pihak-pihak terkait lantas menyatakan bahwa foto telegram tersebut hoax. Surat telegram yang dimaksud bernomor STR-11-IPP.3.1.6/2020 tertanggal 23 Desember 2020. Telegram menjelaskan bahwa Presiden Jokowi telah menandatangani Perpu untuk membubarkan 6 ormas lantaran tak sesuai dengan ajaran Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945. Yang ngomong tidak sesuai ini belum tentu juga paham Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ya. 6 ormas yang dimaksud antara lain Hizbut Tahrir Indonesia HTI, Aliansi Nasional Anti Syiah ANNAS, Jemaah Ansarut Tauhid JAT, Majelis Mujahidin Indonesia MMI, dan Forum Umat Islam FPI serta FPI Front Pembela Islam. Masih mengutip foto telegram yang sama, para Kapolda diperintahkan untuk melakukan kegiatan deteksi dini terhadap kegiatan penggalangan tokoh masyarakat dan tokoh agama menyusul pelarangan aktivitas 6 ormas tersebut. Surat telegram Kapolri yang beredar itu ditandatangani oleh Irjen Suntana selaku Wakabintelkam Polri. Kadif Humas Mabes Polri Irjen Argo Yono belum memberikan jawaban rinci mengenai hal itu. Belum monitor, kata Argo Kamis 24/12. Akan tetapi mengutip pemberitaan sejumlah media, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus menegaskan bahwa telegram yang beredar di media sosial adalah hoax. Hoax yang telegram itu, kata Yusri mengutip antara Kamis 24 Desember ya. Terpisah, Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Beni juga mengaku belum tahu mengenai telegram Kapolri yang beredar di media sosial. Dia belum mau bicara banyak. Tentang telegram yang beredar juga kami sedang pastikan terlebih dahulu, katanya Jumat 25/12. Menko Polhukam Mahfud MD juga sudah angkat suara. Dia memastikan bahwa foto telegram Kapolri yang beredar di media sosial tidak benar. Jadi saya pastikan bahwa telegram Kapolri tentang 6 ormas itu adalah hoax. Saya pastikan tidak ada telegram seperti itu, kata Mahfud mengutip Detikcom. Mahfud mengatakan bahwa Presiden Jokowi tak pernah menerbitkan Perpu untuk melarang kegiatan atau membubarkan ormas. Pembubaran ormas pun tak perlu dengan menggunakan Perpu yang ditandatangani Presiden, cukup keputusan atau kebijakan yang dikeluarkan menteri terkait. Dalam hal ini Menteri Hukum dan HAM. Hal itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas. Pemerintah lewat menteri terkait bisa langsung mencabut badan hukum suatu ormas jika melanggar ketentuan dalam undang-undang. Ya, Sobat RH sekalian ya, pertanyaannya adalah siapa yang membuat hoax tersebut? Nah, kan menarik kan? Apakah hoax tersebut dibuat di internal Mabes Polri? Apakah pihak luar yang ingin mendiskreditkan Polri atau mendiskreditkan Presiden Jokowi?
Atau jangan-jangan itu memang dibuat, tetapi karena bocor ke masyarakat akhirnya tidak jadi. Who knows ya? Kita tidak boleh tidak boleh menuduh ya. Tetap kita berprasangka baik saja. Tapi ini perkara serius Sobat Era sekalian ya. Kalau tiba-tiba ada wacana untuk melarang kegiatan FPI di seluruh Indonesia, maka sekali lagi ya kita harus pahami kegiatan mana yang kemudian membuat dia katakanlah bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Bukankah FPI juga sudah menerima Pancasila? Kalaupun kemudian mereka masih mencantumkan soal khilafah dan lain sebagainya, kita harus pahami bahwa khilafah itu sesuatu yang multi tafsir. Berbeda-beda tafsir orang terhadap khilafah. Ada yang berpikir bahwa khilafah itu adalah suatu pemerintahan di bumi ya, sendiri yang dikaitkan dengan kemungkinan akhir zaman, munculnya Imam Mahdi dan lain sebagainya, yang saya pun mohon maaf sahabat era sekalian bukan bidang saya untuk mengatakan lebih lanjut. Ada yang bicara tentang khilafah sebagai khalifah, di mana semua orang adalah pemimpin bagi dirinya sendiri, keluarga dan masyarakatnya. Jadi pemaknaan tentang khilafah itu sendiri berbeda-beda. Bagaimana mungkin dia kemudian menjadi sesuatu yang dilarang kalau tafsirnya saja berbeda-beda. Jadi sobat era sekalian, kita harus objektif ya pada bagian mana kegiatan tersebut bisa dikatakan sebagai sebuah kegiatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Karena untuk dibubarkannya sebuah ormas, ya dia harus ormas tersebut melanggar hal-hal yang dilarang dalam undang-undang. Ya misalnya mengajarkan suatu paham yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Khilafah misalnya dalam konteks tertentu ya tidak bisa langsung mutatis dikatakan bertentangan. Kalau tafsirnya seperti dikatakan Felix Yau, khilafah itu adalah bagaimana kita menjadi pemimpin bagi diri kita sendiri, bagi masyarakat, bagi keluarga dan lain sebagainya. Jadi sobat daerah sekalian harus jelas dan tegas. Kalau misalnya urusannya karena dulu sweeping, sebenarnya sekarang ada juga organisasi yang kerjanya men-sweeping orang juga. Bahkan men-sweeping para penceramah yang ingin berceramah, kemudian kebetulan ulamanya berseberangan paham misalnya, atau berseberangan dengan pemerintah, di sweeping juga. Atau ada kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai dengan keinginan pemerintah, di sweeping juga. Kegiatan kami misalnya juga kadang-kadang dihadang juga. Jadi sobat era sekalian, justru yang harus kita lakukan adalah tertib hukum. Jadi misalnya menjadi polisi swasta, ya itu tidak boleh. Baik FPI maupun kelompok-kelompok lain tidak boleh bertindak sebagai polisi dalam negara hukum ini. Karena penegak hukumnya itu sudah ada. Mereka hanya melaporkan kalau ada kegiatan-kegiatan yang memang dianggap bertentangan atau melanggar hukum. Tapi bukan mereka sendiri yang kemudian melarang kegiatan tersebut dengan bertindak seolah-olah menjadi polisi swasta. Jangan sampai kemudian terjadi tebang pilih. Yang sana boleh men-sweeping, di sini tidak boleh. Padahal sama saja. Kan paradoksnya adalah ada yang men-sweeping tempat-tempat maksiat misalnya, tapi ada yang men-sweeping ulama-ulama yang kebetulan beraliran beda dengan katakanlah pemerintah dan lain sebagainya. Jadi jangan sampai kemudian kita berlaku tidak adil. Jadi ada inequality, ada perlakuan yang tidak sama. Kita harus memperlakukan semua itu sama dan serupa. Sekali lagi, pada bagian mana FPI misalnya dianggap melanggar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Atau misalnya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang FPI. Ya misalnya katakanlah misalnya kalau ada pelatihan terorisme, ya itunya yang dipermasalahkan kalau memang ada. Atau ada kader teroris yang ikut FPI misalnya. Ya itunya dipermasalahkan kalau memang mereka melakukan kegiatan-kegiatan terorisme. Itu apa bedanya dengan misalnya partai politik yang kader-kadernya mantan PKI atau ex putra-putri PKI? Kan sama saja. Yang penting adalah mereka tidak lagi melakukan kegiatan-kegiatan yang dilarang. Walaupun barangkali mereka ex-teroris, ex-PKI dan lain sebagainya. Yang penting mereka tidak lagi melakukan kegiatan-kegiatan yang dilarang yang bisa dianggap sebagai melanggar hukum yang berlaku, hukum positif yang berlaku.
Jadi semuanya memiliki hak untuk hidup, tidak boleh dimatikan misalnya, apalagi dibunuh misalnya, tidak boleh. Mereka adalah warga negara Republik Indonesia yang berhak atas perlindungan, tetapi kalau mereka misalnya pernah melakukan kegiatan-kegiatan yang melanggar atau hampir bergabung atau pernah bergabung dan sekarang sudah tidak lagi dan tidak juga pernah melakukan kegiatan yang katakanlah bertentangan dengan undang-undang, ya baru bergabung saja katakanlah, tapi tidak pernah melakukan aksi terorisme, maka sesungguhnya kita tidak boleh menghukum mereka, apalagi menghukum organisasinya. Jadi sobat era sekalian, mudah-mudahan tahun 2021 ini, apalagi sudah bergabung saat Prabowo Sandi, ya kan, tidak ada alasan lagi pemerintah khawatir dengan kelompok-kelompok masyarakat yang ada, kecuali mereka-mereka yang barangkali menikmati kekuasaan, yang takut establishment kekuasaannya terganggu dengan suara-suara kebenaran misalnya. Biasanya mereka para koruptor, penunggang gelap kekuasaan, mereka-mereka yang menikmati kekuasaan ya sambil menginjak mereka-mereka yang kritis dan lain sebagainya. Mereka itulah yang barangkali akan ke depan lebih banyak merusak demokrasi kita. Jadi demokrasi kita harus dijaga dari tangan-tangan yang merusaknya. Dari tangan-tangan mereka yang tidak bisa menghargai perbedaan pendapat, dari tangan-tangan koruptor yang tidak ingin suara-suara kritis dari masyarakat dan selalu mengatakan bahwa suara kritis tersebut misalnya dianggap ingin menjatuhkan pemerintah dan lain sebagainya. Atau dengan secara mudah menggunakan undang-undang ITE untuk setiap statement yang dianggap bertentangan dengan penguasa atau bertentangan dengan pemerintah atau bertentangan dengan tokoh yang mereka idolakan, tokoh yang katakanlah mereka yang mau lindungi terus-menerus. Jadi sobat era sekalian, demokrasi itu mensyaratkan adanya kebersamaan dan persamaan. Jadi kebersamaan dan persamaan. Tetapi demokrasi juga pasti menghargai perbedaan. Justru kalau tidak ada perbedaan, semuanya sama, bukan demokrasi namanya. Itu namanya sosialisme, komunisme. Di mana dari atas sampai buntut diharapkan sama semua suaranya. Itu adalah sesuatu yang terjadi pada era Orde Baru dan juga Orde Lama. Di mana suara-suara berbeda dibungkam, dipenjarakan. Nah, kita tidak ingin mencapai era tersebut. Jadi biarlah perbedaan pendapat di masyarakat itu dihormati. Sebuah bentuk perbedaan yang tidak perlu diklaim bahwa siapa yang paling benar. Karena tentu masing-masing punya dalil, punya argumentasi. Yang penting adalah ketika kita membangun argumentasi, membangun dalil, kita tidak perlu menyebutkan nama seseorang atau nama organisasi yang kemudian kita anggap sesat, kita anggap menistakan agama, dan lain sebagainya. Karena statement kita itu sama saja kita ingin memprovokasi massa, ingin memprovokasi kondisi, padahal harusnya kita tidak perlu melakukan itu. Kalaupun memang terjadi hal-hal seperti itu ya, kita mengatakan sesuatu, ya barangkali sebagai bangsa yang beradab, yang berpancasila, ya maafkanlah. Masa misalnya orang cuma mengatakan sesuatu saja tiba-tiba kita marah luar biasa, tersinggung luar biasa, lalu berharap orang tersebut dihukum selama 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Padahal permintaan maaf saja seharusnya kan sudah cukup. Kecuali yang bersangkutan tidak mau menyampaikan permohonan maaf misalnya. Sobat era sekalian, kita harus kembali pada budaya luhur kita, yaitu budaya untuk saling memaafkan. Tapi kita dimasuki budaya baru, yaitu budaya untuk check and balances, budaya kritis, budaya mengontrol pemerintahan. Jadi kita satukan budaya luhur kita ya untuk mudah saling memaafkan, saling mentoleransi dengan budaya-budaya modernis di mana pemerintahan itu butuh yang namanya kontrol. Coba bayangkan, kalau tidak ada kontrol masyarakat, tidak ada kontrol dari KPK misalnya, maka korupsi bansos itu akan mengalir sampai jauh ya kan. Bahkan sudah dihitung bahwa korupsinya itu akan miliaran rupiah. Bayangkan di tengah COVID-19 ini tiba-tiba ada menteri yang punya potensi untuk korupsi hingga 3 triliun lebih. Bukan miliaran ya, triliunan rupiah. 3 triliun lebih bayangkan. Untungnya dicokok dan kebetulan baru mengantongi 16 miliar. Tapi juga bukan uang kecil. Itu hanya dari potongan bansos, belum lagi dari ya barang-barang lain yang kita juga tidak tahu apakah kemudian ada korupsinya atau tidak. Bahkan disebut-sebut juga melibatkan anak Pak Lurah misalnya. Jadi sobat era sekalian, mudah-mudahan di 2021 ini politik kita makin baik, tidak makin sumpek, tidak makin mencekam, tidak makin mengkriminalkan orang.
Sebenarnya kata-kata kriminalisasi itu sendiri kata-kata yang mungkin saja benar, mungkin juga tidak benar. Tapi begini, kalau kita letakkan pada hukum yang mudah sekali mengkriminalkan orang, unsur-unsur yang mudah sekali mengkriminalkan orang, maka barangkali secara formal, oh ini bukan kriminalisasi, tapi ini kesalahan. Tapi sebenarnya ada pilihan lain kan, untuk tidak menahan, untuk tidak membawa ke ranah pidana, cukup diberikan sanksi administratif. Kan itu kadang-kadang choice juga. Ada beberapa pelanggaran yang sebenarnya choice, apakah mau dikriminalkan atau tidak. Tapi kalau keinginannya mengkriminalkan, mempidanakan, ya terjadilah. Sebagaimana terjadi dengan Habib Rizik. Kan pilihannya adalah apakah cukup diberikan sanksi administratif dan tidak mengulangi lagi perbuatannya. Dan Habib Rizik juga berkomitmen untuk melakukan itu. Ataukah membawanya ke ranah pidana yang juga ada legitimasinya. Padahal kita kembali lagi pada filosofi pemidanaan sebagai ultimum remedium, sebagai sebuah sarana untuk mensadarkan masyarakat. Ini masyarakatnya sudah sadar, sudah tidak ingin mengulangi perbuatannya, bahkan ikut menghimbau kepada pendukung-pendukungnya untuk mematuhi protokol kesehatan, membatalkan semua acara, tapi tetap saja dipidanakan. Jadi dari sisi filosofi pemidanaan sudah tidak cocok. Atau misalnya kejadian-kejadian masa lalu yang sebenarnya tidak lagi mengganggu tertib sosial di masyarakat misalnya, tapi diungkit lagi agar kemudian orang-orang yang ditarget bisa dipermasalahkan lagi. Nah, sobat daerah sekalian, mudah-mudahan situasi ini tidak lagi terjadi pada tahun 2021. Kalau bisa berharap, harapannya kepada Prabowo Sandi untuk memberikan warna di pemerintahan agar negara demokratis, agar negara tidak membidik para ex-pendukung mereka. Saya bukan pendukung Prabowo Sandi ya, karena pada tahun 2019 saya mengatakan bahwa saya netral ya. Tahun 2014 juga tidak pernah sama sekali ikut tim kampanye ya, hanya memberikan pendapat-pendapat yang barangkali dianggap menguntungkan kubu Jokowi JK pada waktu itu. Pada tahun 2019 saya mungkin jauh lebih bersikap kritis terhadap Jokowi Ma'ruf dan juga kondisi yang ada, karena ada beberapa hal yang memang harus di-underline. Misalnya ke dalam pemilu itu keterlibatan aparatur negara. Itu sudah menjadi rahasia umum. Beberapa orang mengatakan, wah saya sendiri pelakunya. Tapi ketika mau dibawa ke ranah hukum, itu tidak bisa diproses. Karena mereka tidak berani bersaksi. Jadi sobat daerah sekalian, mudah-mudahan kita betul-betul bisa menjaga demokrasi kita. Tidak ada kelompok masyarakat yang merasa di atas kelompok masyarakat lainnya, yang dengan mudah mengadukan setiap orang yang berbeda pendapat, mengadukan setiap orang yang melakukan atau mengeluarkan statement, yang barangkali merasa dijaya karena dekat dengan kekuasaan, yang laporan-laporannya barangkali diproses, sementara laporan pihak lain tidak segera diproses. Kita tidak menginginkan bahwa negara kita hanya menjadi pelindung dan pengayom kelompok tertentu. Kita menginginkan bahwa negara ini adalah menjadi pelindung dan pengayom kita semua. Ya, ada yang mengatakan kalau ulama yang tidak membuat kriminal nggak ada masalah. Memang tidak ada masalah, tapi ada yang namanya hukum yang sebenarnya bisa direkonsiliasi. Tidak perlu dipidanakan, tapi kemudian dipilih jalan pidana karena kebetulan saja memang orang tersebut atau ulama tersebut barangkali sudah menjadi ulama yang dianggap musuh pemerintah atau musuh kelompok tertentu di masyarakat. Sobat daerah sekalian, kita tidak ingin mendengar bahwa ada lagi ulama karena dia memiliki sikap tiba-tiba dipermasalahkan sikapnya. Rasanya malu hati kita mengatakan negeri kita adalah negeri demokrasi, lalu kita embel-embeli pula negeri demokrasi Pancasila yang seolah-olah bahwa demokrasinya itu sangat luhur, tapi kerja kita justru menghukum orang-orang yang berbeda pendapat atau sekedar mengeluarkan pernyataan yang dianggap menghina atau dianggap menyebarkan kebencian dengan subjektivitas yang tinggi dari para pengadu dan dari para penegak hukum. Sahabat daerah sekalian, yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Cheers.